terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rizky Astuti MPT, Kepala Sekolah SDN Marawi. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Guru, serta di sini ada ada ibu yang spesial, ya, Ibu IN, Ibu Eni, alhamdulillah, yang kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasa kita terima, kita ucapkan yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang dalam rangka ini adalah tugas kami selaku DPP dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terjualkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat bimbingannya, berkat arahnya kita bisa memeluk agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku DPP, ya, beserta teman DPP satu kelompok saya akan memaparkan budaya positif. Sebelum saya memaparkan budaya positif, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami di DPP Angkatan 119B. Ya, anggotanya saya sendiri yang pertama, yang kedua adalah Ibu Eni, yang ketiga Bapak Sugiman, yang keempat Ibu Bunaya Istiqomah, dan yang terakhir yang kelima adalah Bapak Muhammad Arwan. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan. Saya lanjut. Nah, ini adalah Bapak Fasil kami, yaitu Bapak Nurmoma, dan juga Ibu BP kami, yaitu Ibu Nurhafisa. Jadi kami, kelompok kami di sini akan sedikit ya menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang sudah kami dapatkan, dan ini adalah tugas kami juga di aksi nyata modul 1.4. Di sini tentang budaya positif kami akan menjelaskan mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, dan lima unsur kontrol, yang terakhir restitusi tentang sertifikat restitusi. Monggo. Sebelum ya kita masuk ke disiplin positif, sebelum ke disiplin positif dan nilai kebijakan universal, yang pertama saya akan ya sedikit tentang perubahan paradigma belajar, yang mana menurut Donasi, ini paradigma belajar yang lama. Ini orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak. Ya, terus yang kedua, pembelajar merupakan penerima pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran itu bersifat behavioristik dan melibatkan pengembangan stimulus dan respon. Pembelajar dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Yang terakhir, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Ini pendapat dari Hasan tentang paradigma belajar yang lama. Nah, ini tentang paradigma yang baru. Ya, sama masih menurut Hasan. Yang pertama yaitu orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Belajar bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka dalam situasi belajar. Penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik.
paradigma buku belajar memiliki asumsi bahwa baik itu belajar mengenai muatan, isi maupun konteks sama diperlukan agar terjadi transfer pembelajaran. Jadi ya, perubahan paradigma belajar saya ambil kesimpulan penilaian siswa ini bentuknya harus realistik dan holistik yang menggunakan proyek dan portofolio serta tidak menekankan penggunaan tes yang standar. Dalam arti tes standar ya sesuai dengan atau berpaku atau saklek pada kurikulum, dalam arti kurikulum pengetahuan yang baku tanpa harus kita sesuaikan dengan kondisi potensi si murid. Nah, karena potensi murid kita kan kemampuannya beda-beda, jadi kita harus memposisikan pada murid tersebut potensinya sejauh mana, sebeda apa. Nah, saya lanjut ya, kita masuk ke budaya positif. Poin yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang besar. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang fokus pada penguatan perilaku baik daripada mendukung perilaku baru. Maksudnya di sini ya, apabila anak-anak melakukan kesalahan di Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung drastis anak itu salah atau mempunyai perilaku buruk, tetapi kita harus mendalami anak itu melakukan hal tersebut dasarnya apa. Ya, dasarnya anak itu melakukan kesalahan itu dasarnya apa, baru nanti kita cari solusi yang terbaik. Untuk sebelum lanjut semakin ke ya disiplin positif, ini ada kontrol yang kita sebagai seorang pendidik atau pembelajar. Ya, menurut Dr. William Besser, ya ini adalah seorang psikiater dan juga pendidik yang mempunyai teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi mengontrol murid. Ya, dalam arti menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, saya lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini maksudnya menggunakan kritik dan merasa bersalah ya kepada siswa kita yang melakukan kesalahan, ya ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dalam arti identitas gagal ini anak-anak menyadari kesalahan tanpa harus kita jelaskan. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mana banyak orang dewasa mempercayai bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu, yang mana orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kalau kita menggunakan sistem memaksa kepada anak-anak, apalagi anak-anak kita melakukan kesalahan dalam itu, terus kita memanggil terus membukunya dengan paksaan, mungkin akan terbenam di otak mereka. Ya nggak semuanya, sebagian besar ini terbenam pada otak mereka untuk melakukan hal ini, pemberontakan atau permusuhan. Jadi saya dulu misalnya dukung kasarnya sih, ya atau yang lain suruh bersihkan toilet atau apa. Mungkin anak belajar bukan karena minat, mungkin karena rasa takut gitu. Nah, ini dari saya lihat ya, seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Dr. Stephen yang berkata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Dan ini sejalan dengan pembelajaran yang dikemukakan oleh Tirta Dewantara, yaitu belajar
ya atau pembelajaran secara merdeka. Merdeka bagi murid juga merdeka bagi guru. Maksudnya merdeka bagi murid ini kita sebagai pendidik harus belajar, harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak kita. Dalam arti ada fase mesti ada yang fase lebih atau kurang. Jadi kita tidak boleh menyamakan. Terus ketika belajar secara dulu kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk belajar, mencari ilmu, mencari pengetahuan tanpa batas kalau kata boleh. Sampai umur berapapun, sampai umur berapapun kita harus belajar. Seperti kata Bu Eni di beberapa kali ini. Alhamdulillah dan selamat kepada Bu Eni yang kemarin sudah bergelar pendidikan tinggi ya. Ya, juga menjadi salah satu motivasi saya belajar sampai kapan. Jadi ya stimulus respon dan kontrol ya realitasnya itu kebutuhan kita sama, kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol kita adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena beda manusia, beda pikiran. Dan keperluan kita juga beda-beda. Terus yang terakhir model berpikir menang kalah. Ya, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Dalam arti menang dalam kebaikan atau hal yang positif. Nah, jadi makna kata disiplin ini ya dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya nilai kebajikan ya nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang mana dalam setiap tindakan memiliki sebuah tujuan sehingga memotivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebijakan ini ya ada 6 ya dari institusi maupun organisasi menjelaskan. Yang pertama dari profil belajar Pancasila ini ada 6 ya, ini berintang atau beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, mungkin profil belajar Pancasila ini kurikulum yang kita pakai sekarang ya. Mungkin juga ini nantinya juga bisa dibuat pedoman untuk membuat visi-misi, membuat kita sebagai pendidik bisa mengajar lebih baik, terutama saya kepada murid ya, agar bisa lebih mengenal pada potensi siswa-siswi kita. Nah, terus nilai kebijakan kedua yaitu menurut Ibu Brilliance Program ini ada banyak poinnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nilai kebijakan dari versi yang ketiga yaitu 9 pilar karakter Indonesia. Ya, Indonesia harus fondasi atau IHL. Ada 9 poin. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut. Nilai kebijakan ya menurut petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ya. Ini yang poin
Poin pertama tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, ini punya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik ya dari diri. Ya, jadi untuk petunjuk itu poinnya adalah peduli, penanganan, bekerjasama, keberanian, keingin-tahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, penghormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, penyelesaian masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, menurut Seven Essential Virtues ada 6 dalam dasarnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini proyek nilai kebajikan ini bahwa ada banyak ini, ada 40 di sini dijelaskan ya, tentang peduli, saya sadar peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Saya lanjutin. Nah, ini tadi ya penjelasan tentang disiplin positif sama nilai kebajikan universal. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi ini akan dijelaskan oleh Bu Evi. Monggo Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu yang support kami untuk meluangkan waktunya hadir di sini untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas yaitu tentang diskriminasi disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Afif tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Di mana materi yang kedua ini juga masih berhubungan dengan materi yang pertama yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif di mana manusia dalam melakukan sesuatu itu tentunya mempunyai alasan dan juga tentang hukuman. Orang melakukan sesuatu atau aktivitas ada yang takut karena dihukum. Nah, kalau misalnya hukuman atau peraturan itu tidak ada, kadang anak-anak kita itu merasa bebas atau merdeka. Nah, di sini disampaikan arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya tidak ada perintah itu bukan berarti bebas. Tapi yang dinamakan merdeka itu apabila kita itu dapat memerintah diri kita sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia kalau ingin melakukan sesuatu itu ada motivasi yang muncul dari dalam dirinya maupun ada faktor dari luar. Yang pertama yaitu motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi di sini ada dua. Yang pertama yaitu dalam melakukan sesuatu seringkali untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Sebagai contoh, misalnya pada hari Senin aku ini harus pakai seragam lengkap nih. Kalau misalnya aku ikut upacara nggak pakai seragam lengkap, aku pasti mendapat hukuman. Jadi dasar mereka memakai seragam lengkap itu karena takut dengan hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, sebagai contoh melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Aku harus maju nih biar dapat reward. Berarti dia majunya bukan karena kesadaran diri, tetapi untuk mendapatkan reward. Yang ketiga yaitu motivasi internal atau intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi apa sih jika saya melakukan ini? Jadi ini adalah kesadaran dirinya. Misalnya kalau aku ingin mendapat nilai bagus berarti aku harus belajar. Kalau aku
ingin sukses, aku harus belajar dengan giat. Itu sebagai contoh. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Tadi sudah disinggung sama Pak Afif, di mana hukuman itu biasanya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan juga berupa hukuman psikis atau fisik. Hukuman biasanya tidak terencana. Sebagai contoh, ketika kita mengajar dengan kelas, tiba-tiba ada peserta didik kita yang hamil. Biasanya ini sering kita juga melakukan. Saya juga kadang pernah, sebelum saya tahu ilmunya ini, saya suruhlah si anak untuk maju mengerjakan di kelas. Ketika dia tidak bisa, otomatis yang muncul adalah rasa malu. Nah, itu termasuk hukuman psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid kita itu merasa diawasi terus ketika dia pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, ini yang seharusnya kita terapkan. Jadi restitusi, jadi kita menciptakan kondisi di mana murid itu dapat memperbaiki kesalahannya, menyadari, oh berarti aku tadi itu salah dan apa yang harus aku lakukan ke depannya. Jadi dia punya solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini kita sering kali memberikan reward. Ternyata di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alkitab. Jadi penghargaan Jadi penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan tadi bisa membuat seseorang itu ketergantungan dalam melakukan sesuatu. Jadi balik lagi, dalam melakukan sesuatu tidak berdasarkan atas kesadaran diri, tetapi mengharapkan sebuah imbalan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu dianggap tidak efektif. Penghargaan akan merusak sebuah hubungan, bisa jadi iri. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal. Yang terakhir, kita tadi sudah membahas tentang restitusi. Bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi, bentuk apresiasi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita ingat dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Yang pertama, kita memberi pengakuan secara khusus. Kita juga harus memberikan pengakuan secara pribadi. Kita harus memberi pengakuan kepada semua murid, jadi secara merangkap, secara bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada prosesnya. Nah, jadi ada cara dalam memberikan apresiasi. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya, dan juga ada situasinya sebagai contoh. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali
sekali loh pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ini apresiasi yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini sebagai contoh. Apakah harus hanya 3 ini? Tidak. Masih banyak kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan apresiasi. Nah, di sini ada hukuman dan juga konsekuensi. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa menentukan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk apa? Hukuman. Saya percaya kalau guru-guru jadi semua itu sudah paham, gitu. Iya, karena saya juga yakin sudah mempraktekkan. Kalau saya sih baru tahu ilmunya Pak Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke? Yang ketiga, murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TCOK. Hukuman, kita cocokkan yuk. Yang terakhir, bisa konsekuensi. Karena mungkin di sini sudah terjadi kesepakatan. Ya, jadi itu bukan termasuk hukuman. Jadi kita sudah bisa membedakan ya antara hukuman sama konsekuensi. Jadi yang harus kita lakukan adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pak, nggak bisa diberikan. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi bentuk rasa tanggung jawab. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman, lama-lama anak itu ada ketemu gurunya pun akhirnya takut, bisa jadi juga benci karena merasa pernah dihukum. Kemudian anak menghargai disiplin untuk konsekuensi. Hukuman bersifat paksaan, jadi mau nggak mau ya kamu harus melakukan ini. Ya. Lalu konsekuensi adalah menemukan konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi misalnya nggak pakai kaos kaki, itu artinya dia sembunyi-sembunyi takut ketemu gurunya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai karena mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, sekarang apa sih itu restitusi? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ketika kita sudah memberikan restitusi, kita sudah mencari solusi bersama-sama,
si anak sudah merasa bersalah dan siap untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia sudah semakin percaya diri untuk kembali ke teman-temannya. Jadi tidak ada rasa minder lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya. Saya ingin menjadi apa sih ketika saya melakukan hal ini, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi menghargai sesama. Ya, sepertinya ini sudah sama slide yang tadi kita. Di sini ada hukuman juga, identitas gagal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, dan ada identitas sukses, di mana ada hukuman juga, konsekuensinya apa, dan juga restitusinya seperti apa. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah dilakukan restitusi, anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi karena sudah mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang telah dibuat. Untuk memperbaiki hubungan antara teman dan juga antar dengan gurunya. Restitusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Kalau hukuman adalah paksaan, sedangkan restitusi adalah tawaran, ditawarkan. Kamu inginnya seperti apa? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kenapa aku melakukan hal ini? Jadi introspeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih aku melakukan ini? Aku mengejek temanku karena aku dengan mengejek itu merasa bangga. Mungkin itu alasannya. Makanya dilaksanakanlah restitusi. Nanti untuk pelaksanaan restitusinya akan dibahas oleh rekan saya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Karakternya bertanggung jawab dan mau mengakui kesalahan dan siap memperbaiki kesalahan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada rasa minder lagi, tidak dihantui rasa bersalah terus, dan juga tidak akan merasa dipantau terus oleh gurunya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang ketiga tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Sudiman. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, agak setengah ngantuk gitu ya. Karena ini materinya masih banyak, saya ingin bagian yang tengah ya. Bagaimana kalau kita SDG dulu? Ya, untuk merefresh fokus kita dulu. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri dulu, membuat berpasangan ya. Silakan berpasangan, Bapak Ibu ya, mencari pasangan masing-masing. Mungkin kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu ya, supaya lebih semangat lagi. Berpasangan, berhadapan Bapak Ibu ya, berhadapan. Mungkin bisa keluar dari zona nyamannya dulu ya. Bu ini dalam bagian ada. Ya, ini sebagai rekam saja ya. Bapak Ibu bisa sudah keluar dari zona nyamannya ya. Karena ini kita bergerak jadi supaya tidak jenuh ya. Supaya seperti air mengalir, kalau sering mengalir maka akan semakin jernih. Kalau kita mengendap di zona nyaman seperti halnya air yang diam, lama-lamaan akan terus dan rusak. Jadi sekarang melatih fokus, tentukan dulu dengan pasangan Anda siapa yang menjadi pemain ganjil, siapa yang menjadi peserta genap. Nah, ganjil ya. Yang ganjil bisa katakan yang ganjil. Yang ganjil sudah. Nah,
sudah menentukan ya yang ganjil dan genap. Di dalam permainan ini, apabila saya menyatakan ganjil, maka yang ganjil harus bisa mengait atau merebak tangan temannya yang genap. Jadi disiapkan dulu tangannya seperti halnya akan bersalaman, seperti yang kanan, yang kirinya di belakang. Tapi jangan sampai bersentuhan ya, hanya didekatkan saja seperti hanya akan bersalaman tapi tidak. Ya, di pause ya. Untuk permainan yang pertama, saya menggunakan hitungan satuan. Nah, hitungan satuan. Jadi di samping fokus juga berpikir juga. 7. Kalau ganjil dan tidak hanya ganjil berarti ganjil harus meraih tangan yang benar. Ya, yang benar itu berusaha menghindar. Tapi kalau saya mengatakan hilangkan yang benar, nanti yang benar yang meraih tangan yang ganjil berusaha untuk menghindar. Nah, ini makanya apa kita harus fokus sekaligus untuk bergerak ya. Tadi sudah seluruh pandang mendengarkan dari dua komandan yang hebat tadi. Sekarang waktunya bermain dulu. Kita mulai hitungan puluhan. Kita mulai dari kita lanjutkan di tangan. Ya, langsung dimulai dengan seperti salaman ya. Kita lanjutkan dengan hitungan puluhan. 11. Kita lanjutkan dengan kita di sini tidak hanya berhitung satuan maupun bulan, kita menggunakan bisa perkalian, bisa pembagian, bisa pengurangan. Ya, makanya ini harus olah pikir, ya, olah pikir dan olah rasa. Sekarang selanjutnya itu kita melakukan soal pembagian, perkalian, pengurangan maupun penjumlahan. 12 dibagi 3. Kita lanjutkan ke materi atau soal berikutnya. Siap? Siap, tangannya harus didirikan, jangan kita belakang. Nanti kayaknya boleh begini sambil lalu ya. 32. Ya. Tadi satu bulan sudah, bulan sudah. Sekarang ratusan saja. 150 dibagi 2. Setelah keluar dari zona nyaman, sekarang silakan menempati zona nyamannya kembali ya. Sebelum saya mulai materi selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa sambil menikmati kudapannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada terutama Ibu Kepala SD Sumorani yang telah mengizinkan kami dari TGP Angkatan 11 kelas 119B untuk menjalankan praktek aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sumorani ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia mendukung kegiatan kami pada siang hari ini. Perkenalkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka pasti sayang.
jangan terlalu sayang, karena di rumah ada yang sudah menyayang ya. Perkenalkan, nama saya Sudiman, DPD Angkatan 11. Saya dari SDN Kebonsari di wilayah Candi ya, Kabupaten Sidoarjo, tidak jauh dari tempat Bapak Ibu guru mengajar. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga dan keempat nanti. Materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah banyak disinggung, yaitu masalah hukuman, masalah konsekuensi. Nah, di sini mengapa sih kok keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Selama ini mungkin yang diterapkan ada tata tertib sekolah, ada peraturan sekolah. Di sini yang kami dapat dari TDP ini disarankan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran semua anggota kelas untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan di kelas. Jadi pokok penting dari keyakinan kelas ini adalah penyatuan pikiran dari anggota kelas, dari semua anggota kelas. Keyakinan kelas berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakini dan merupakan keputusan bersama. Dalam membuat keyakinan kelas, anak harus dilibatkan secara penuh. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi di materi 1 dan materi 2 masalah hukuman. Nah, mungkin selama ini ada peraturan sekolah, ada tata tertib sekolah. Anak-anak tinggal melaksanakan. Kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita peraturan atau tata tertib sekolah itu melibatkan siswanya atau tidak? Melibatkan semua. Jadi peraturan atau tata tertib yang sudah ada di sekolah, peraturannya itu melibatkan siswanya atau tidak? Tidak. Berarti siswa itu masuk sekolah tetapi sudah peraturannya harus memakai baju ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ya, jika kita sebagai siswa, itu kita melaksanakan itu dengan senang hati atau takut karena akan adanya sanksi? Takut karena adanya sanksi, ya. Tidak tahu itu peraturannya seperti ini, maksudnya itu bagaimana? Tidak tahu, yang penting saya laksanakan, saya tidak akan terhukum. Tapi seperti itu. Tetapi di sini ya, mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa sih kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi adalah kesepakatan dari semua anggota kelas. Jadi melibatkan seutuhnya semua murid. Jadi anak-anak mempunyai keyakinan, oh ini Pak. Nah, kalau saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas yang di sekolah saya, di kelas saya, itu tidak banyak-banyak, Bapak Ibu. Saya mempraktekkan untuk 2 bulan ini hanya 3 keyakinan satu. Nanti setelah itu kalau sudah berhasil akan saya tambahkan lagi. Supaya apa? Supaya anak-anak itu yang ternyata yang saya lakukan itu dan yang akan saya lakukan itu seperti ini dampaknya. Nah, yang sudah saya terapkan yaitu kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini masih umum. Jadi anak-anak harus disiplin. Disiplin di sini datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sudah berjalan. Meskipun gurunya belum masuk kelas, anak-anak sudah melakukan kegiatan kelas pagi karena melakukan keyakinan kelas yang pertama yaitu disiplin. Begitu bunyi bel masuk, langsung anak-anak baris di depan kelas masuk melakukan aktivitas mulai dari berdoa, menyanyikan Indonesia Raya, Pancasila dan program belajar Pancasila dan lagu-lagu yang lain ya. Karena kami sudah mengatakan yaitu pembelajaran saya kaitkan dengan lagu-lagu supaya mudah dihafalkan. Nah, itu salah satu dari keyakinan kelas yang sudah berjalan. Apakah hanya 3 itu?
bisa nanti kalau dari 3 sudah terlaksana dengan baik, nanti di kelas saya akan saya tambahkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang lain, sehingga bisa mengatur anak-anak dengan sukarela, dengan kesadaran dirinya. Sudah tahu peraturan ini, keyakinan kelas ini adalah untuk diri saya, seperti ini. Next. Ini ada tata tertib, ada kesepakatan kelas. Kalau tata tertib itu biasanya gurunya yang membuat sebelum anaknya masuk kelas. Jadi gurunya sudah membuat tata tertib atau tata tertib seperti sekolah tadi. Nah ini cuma tata tertib kelas. Tata tertib dibuat tanpa sepengetahuan anak, akhirnya ditempel. Inilah tata tertib di sekolah kita. Harus kita pahami. Nah, anak akhirnya seperti tadi tidak tahu maksudnya, tujuannya, tidak mengerti. Yang penting melaksanakan, mematuhi tata tertib karena takut hukuman. Yang sebelah kiri itu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, tertib saat jam pelajaran. Nah, ini dari kesepakatan anak-anak. Jadi kalau waktunya guru jelaskan, anak-anak sudah sadar, kesepakatan kita harus tertib. Dan yang selanjutnya yaitu datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, dengan sadar diri, saya harus melakukan ini. Saya harus masuk jam sekian supaya saya tidak terlambat. Nah ini dari kesepakatan kelas dan tata tertib yang ada di kelas. Next, Pak. Yang keempat, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia dan kita semua itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang seharusnya dan yang ingin kita penuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, seperti halnya yang sekarang sudah kita praktekkan, ini adalah contoh bertahan hidup. Nanti sudah mengikuti materi 1 dan materi 2. Sebelum materi 3 kita lanjutkan, nah, Bapak Ibu kita silakan menikmati, sudah banyak. Nah, itu juga termasuk bertahan hidup. Yang selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita juga perlu itu. Seandainya kita tidak ada kasih sayang, terus saya ke sini tidak diterima, nah, bagaimana perasaan saya nanti? Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kebebasan. Ternyata kita juga butuh kebebasan, penguasaan, kesemangat. Nah, next, Pak. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival yang sudah dijelaskan oleh pemateri 1 Pak Afif tadi. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bina negara, dan kelompok di mana kita tergabung ya. Jadi dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, nah, ini kita memerlukan hal-hal yang seperti itu. Kita itu ingin rasanya diterima di lingkungan, di kelompok kita. Kita juga menginginkan kasih sayang dari orang lain. Next, Pak. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini ya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Nah, kita saja ingin diakui kemampuannya. Tidak jauh beda dengan anak didik kita. Anak didik kita kalau mempunyai potensi itu juga rasanya ingin diakui, diapresiasi. Apabila anak-anak sudah diapresiasi, akan muncul kepercayaan diri, akan muncul semangat baru untuk menggali, untuk memperkuat potensi-potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka.
Tentu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yang sudah diterapkan di kurikulum merdeka ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu di dalam kelas itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, ingin yang seperti ini, ingin yang seperti ini. Ya. Ini merupakan kebutuhan sebagai manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kebebasan. Jadi yang mungkin yang seperti dulu yang sudah dijelaskan oleh Bu Evi tadi di materi yang kedua, dulu mungkin harus seperti ini. Kalau ada gurunya menjelaskan harus diam. Kalau tidak mengerjakan harus ke papan tulis, berdiri dan lain sebagainya. Ternyata kalau seperti itu, kebebasan anak, potensi anak itu akan sulit dikenali. Semua anak dianggap monoton, dianggap sama. Nah, ternyata pada materi ini anak itu memiliki karakter potensi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, yaitu memiliki salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Anak itu ternyata ingin bebas juga. Memang. Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Yaitu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lomba-lomba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak jauh berbeda. Nah, seperti ini tadi, seperti eksperimen yang telah kita laksanakan tadi juga seperti ini, merupakan kesenangan. Awalnya hanya monoton, hanya fokus yang menjenuhkan. Nah, ternyata dibuat dengan permainan, menggunakan perkalian, penjualan dan lain sebagainya dengan permainan. Di samping anak-anak juga berpikir keras karena terbentuk waktu, juga anak-anak merasa senang karena dengan bermain. Sepertinya ya ini seperti lomba-lomba, ya ikan lomba-lomba ini. Ikan lomba-lomba ini akan cepat menghafalkan instruksi dari pelatihnya itu dengan bermain. Sepertinya kita juga seperti itu. Jadi kalau materi seperti hanya olahraga juga, kalau hanya materi, anak-anak pasti ada kebingungan. Tetapi kalau langsung dimainkan, langsung dipraktekkan dengan bersenang-senang, anak-anak akan cepat menghafalkan materi yang diajarkan seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari materi 4, materi 3 dan materi 4. Untuk selanjutnya yaitu materi 5 restitusi dan 5 posisi kontrol. Di sini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Naya Istiqomah dari SDN Jambi. Kepada Ibu Bu Naya Istiqomah kami persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Alhamdulillah luar biasa, semangat semuanya. Iya, bapaknya pasti semangat, tapi punya semangat, bapaknya juga semangat. Semangatnya dikuat-kuatkan. Semangatnya kuat-kuat. Kepada Ibu Kepala SDN Sumorame yang kami hormati, yang telah memberikan waktu kepada kita untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata yaitu budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini untuk belajar bersama-sama dalam yaitu tentang budaya disiplin positif. Langsung saja kami ke bagian yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan restitusi oleh Bu Evi, oleh Pak Afif dan Pak Suminan, sudah dijelaskan semuanya. Dan restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya disiplin positif. Ini. Jadi kalau kita ingin menciptakan disiplin positif, maka kita harus melakukan yaitu restitusi. Dalam restitusi ini yang sudah dari risetnya Dr. William Glasser yang sudah dikembangkan oleh Ian Benson, yaitu bahwa dalam restitusi 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang sudah diterapkan
yang punya kewajiban untuk melakukan semua ini, adanya perbaikan. Jadi yang lama kita harus tinggalkan, dan kita yang baru harus kita terapkan, dan yang lama terus kita bisa untuk lakukan di yang baru ini. Jadi saling berhubungan gitu. Kemudian restitusi 5 kontra ini yang sudah dikembangkan, yang sudah dilakukan oleh baik orang tua, guru maupun pada seorang pemimpin. Dan ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, dan keempat pemantau, terakhir manajer. Dari ibu-ibu ini yang kalian lakukan selama ini yang mana? Yang lebih sering teman. Terus apa lagi? Pemantau, sukanya memakai pemantau ya. Itu suka. Karena ada peraturan tadi yang sudah ditanyakan Pak Sugiman. Ya, murid tidak diajar dalam peraturan sekolah, sehingga guru suka nanya mantau terus ya. Terus apa lagi? Membuat rasa bersalah. Dan ini kebiasaan yang kita lakukan ya Bu. Saya juga dulu itu melakukan seperti itu dan merasa bersalah. Selama ini saya melakukan sebagai penghukum dan penghukum, ya kan? Dan itu yang kita lakukan. Tapi setelah belajar ini kita tahu dari semuanya, maka kita ayo belajar bersama, mulai dari 1 sampai 5 kita belajar bersama, dan kita tahu agar kita bisa mewujudkan murid-murid kita, yaitu tentang budaya disiplin. Dan nanti ini yang pertama kita bahas yaitu penghukum, yang sering kita lakukan. Kita selalu menghukum murid-murid kita. Penghukum, posisi penghukum, jika kita dalam posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi yang sudah dijelaskan sama Bu Enti tadi. Dan sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ini dalam posisi penghukum kita selalu menekan murid harus begini. Kalau tidak melakukan semua itu, maka kita harus menghukumnya. Maka penggunaan hukum ini sudah ada fisik maupun verbalnya. Guru yang mendapatkan posisi ini, penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya kita menggunakan itu, awas kamu ya kalau dapat jalan IR. Iya Pak, iya. Ya kita jujur ya, kita jujur. Setelah itu kita harus perbaiki. Dari belajar ini kita dapat belajar, dapat mengambil dari pembelajaran. Kita sama-sama perbaiki diri saya juga gitu. Sebelum belajar ini pasti dulu saya sering juga, tapi juga merasa bersalah. Yang kedua contoh kata-kata yang biasanya digunakan dalam penghukum, kamu sudah belajar salah. Pernah nggak coba yang merasa mengucapkan kata-kata seperti itu pada muridnya saat apa Pak contohnya? Jadi seringkali buat salah terus, memang anaknya nakal. Ini kamu itu mau dijadikan apa lagi seperti kata saya. Kamu memang nakal sekali. Terima kasih Pak, iya jujur luar biasa ya. Kejujuran yang kita dapat merefleksi diri kita untuk menjadi lebih baik, itu bagus sekali. Yang ketiga, kata-kata yang sering digunakan dalam proses penghukum pasti selalu yang terakhir selesai. Yang anak menurut kita ngerjakan nggak selesai. Kadang diri kita jujur ya, pengen gitu loh. Nggak mari-mari atau misalnya ada kita.
Nah, kita lanjut. Masih semangat, ngantuknya sudah hilang. Bukan konsentrasi lagi ya, kita belajar bersama-sama. Jadi untuk pendukung tadi sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan. Yang kedua yaitu dalam posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apa sih pembuat rasa bersalah? Jika pendukung dalam posisi ini, guru itu bersuara lembut, menggunakan domingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kalau orang lain merasa bersalah itu gurunya dengan suara yang kayak meyakinkan, gitu kan? Ya, murid ini merasa dirinya itu merasa bersalah, muridnya yang salah. Jadi itu rendah diri. Jadi kita harus membuat yaitu kata-kata yang keluar biasanya yang dilakukan dalam posisi pembatasan bersalah. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang pernah melakukan ini? Ibu di sini. Nah ini biasanya kita diajari nggak bisa biasa saya bilang kecewa ibu. Yang kedua kata-kata yang sering terucap pada posisi membuat rasa bersalah. Pertama kali ibu harus memberitahu kamu ya. Ya saya gemes. Nah ini makanya seorang guru harus ada rasa sabar, tidak gemes melihat muridnya, dan kita tidak membuat murid menjadi membuat rasa bersalah. Kata yang ketiga yang sering diucapkan pada posisi membuat rasa bersalah, gimana coba kalau orang tahu, kamu berbuat begini. Jadi kalau mungkin gini, gimana coba kalau misalkan kepala sekolah tahu jika kamu berbuat seperti ini, nanti itu yang akan dimarahi kepala sekolah. Pernah nggak seperti itu sama muridnya? Dan murid ini apa? Mempunyai rasa bersalah dan apapun yang kita lakukan, murid ini berubah, gitu kan? Sampai dia ternyata ini dan merasa dirinya bersalah. Yes. Yang ketiga adalah teman. Ini biasanya mungkin kalian lakukan. Guru pada posisi ini, yaitu teman, ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru yang menggunakan posisi teman akan berkata, ayo bantu ya, demi ibu ya. Dan yang kedua, kata yang digunakan pada posisi teman, ayo ini tidak bantuan ibu selama ini. Nah ini mungkin kebaikan, sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kita harus ingat. Nah itu, ingat lagi. Kata yang ketiga yang sering digunakan selalu sebagai posisi kontrol, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini kayak sebagai teman sesama murid kita. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ini yang ditimbulkan kalau kita sebagai teman kepada murid. Jadi murid ini akan bertindak melakukan sesuatu hanya pada guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Jika kita misalkan guru tersebut melakukan sebagai teman, kemudian nggak masuk ajar karena sakit, terus diganti oleh guru lain, murid ini tidak mau melakukan apa yang ditugaskan oleh guru tersebut. Nah ini ada risikonya sebagai teman. Kemudian murid akan tergantung pada gurunya dengan baik yang sebagai teman. Jadi murid yang gurunya lain dianggap diabaikan. Itu. Jadi kalau dalam posisi sebagai teman bagus memang, tapi ada risikonya. Murid tergantung pada hanya satu guru yang mendekati murid tersebut, yang membantu murid tersebut. Yang ketiga sebagai pemantau. Jadi sukanya kita awasi dan pokoknya ada awasi ya. Jadi pemantau ini mengawasi. Dalam hal ini kita harus mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi yang sudah dijelaskan Bu Evi. Jadi kita hanya mengawasi dengan aturan-aturan yang ada. Ini posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Pertanyaan yang biasa dilakukan
waktu olahraga nggak pakai seragam olahraga. Dan ini kita hanya sebagai pemantau aja. Peraturannya bagaimana? Peraturannya apa? Kamu kalau olahraga harus pakai apa? Kan gitu. Ya, ini pemantau. Kemudian kata-kata yang keluar, apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga, kata-kata yang sering muncul pada pemantau adalah sanksi akan konsekuensinya apa. Dan ini biasanya anak-anak akan melakukan pada masuk hukuman yang sudah dijelaskan sama Bu Epi tadi. Kalau kita sebagai pemantau, hukumannya apa kalau kita melanggar? Pasti itu. Maka anak melakukan karena hukuman. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi semua catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini bisa menggunakan stiker, catatan atau daftar uji. Jadi tinggal nyapis saja. Biasanya sekolahan dulu kan punya peraturan tata tertib itu ya, tinggal nyapis saja. Langsung yang kelima terakhir, ini sebagai manajer. Sebagai manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti manajer itu apa? Pemimpin. Ini. Jadi murid itu juga harus sebagai pemimpin. Pemimpin untuk diri murid itu. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita tidak bisa bertindak apa yang dilakukan guru, tapi harus bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini kalau kita masuk pada manajer. Jadi murid itu kalau melakukan kesalahannya, kita ajak dengan restitusi dan kita menggunakan posisi kita yang sebagai manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini dan apa langkah yang meyakininya. Jadi kalau ada murid untuk bapak ini kata-kata yang keluar ini, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu sedia memperbaikinya? Jadi mengajak, intinya mengajak murid saling berkolaborasi. Makanya restitusi yang digunakan pada manajer ini kolaborasi antara guru sama murid untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi ini intinya kan ngajak ya. Jadi mengajak murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gurunya membimbing murid tersebut agar murid tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Maka dari kelima ini yang dipelajari dalam CDB yang merupakan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah yaitu 5 posisi kontrol yang mana itu adalah yang manajer. Jadi yang bagian manajer. Di dalam manajer ini pemantau dan juga teman akan masuk di dalamnya. Kita juga memantau masuk, tapi kadang-kadang kita terlena masuk pada teman dan pemantau. Akhirnya manajernya tidak kita lakukan. Maka kita diharapkan bersama-sama untuk disiplin positif ini yang kita ambil yaitu yang kita gunakan adalah manajer. Mengajak murid untuk menjadi seorang pemimpin. Murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu. Jadi kita akan berubah dengan menggunakan posisi yang kelima yaitu sebagai manajer, yaitu guru bersama murid saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi pendukung kita sudah bisa gunakan, tidak ada kata rasa pendukung. Yang kita gunakan adalah manajer. Insya Allah kita kalau berusaha bisa menerapkan semua. Dan contoh manajer ini nanti restitusi akan ada video di akhir masuk pada restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Arwani. Jadi nanti akan ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tergantung Pak, itu baru Pak tadi manajer tadi
Misalkan ini saya buat contoh ya, apa yang kita yakini, ini kita manajer pada anak yang berbuat salah. Contoh aja pernah kejadian ya, anak itu contoh aja namanya Iwan, budi saya. Ini yang kejadian di sekolah kita, tapi ada Pak Her sama Pak Afif yang jadi manajernya. Saya cuma lihat dari bagus. Contoh, apa yang kita yakini bahwasanya anak itu mencuri uang, dan dia meyakini bahwasanya dia mencuri uang. Terus apakah kamu meyakininya? Jelas, dia meyakini bahwa dia mencuri uang. Ini dibuatkan contoh seperti anak mencuri uang ya. Jika kamu meyakininya, ini kan manajernya, apakah kamu bersedia memperbaikinya tidak mencuri lagi? Nah, seperti itu ya. Ya, Pak, saya bersedia untuk memperbaiki diri saya tidak mencuri uang lagi. Ini manajernya dengan si anak tadi. Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Bahwasanya dia itu kepingin taubat, tidak mencuri lagi. Jadi untuk perbaikan dirinya, ibaratnya itu taubat langsung hayat, dia 100% menghilangkan pikiran untuk mencuri itu dihilangkan, jadi tidak mencuri lagi. Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan saya juga kedepannya itu untuk menjadi murid yang lebih baik lagi, juga bisa membanggakan pada orang tuanya, gurunya, terutama juga teman-teman yang lingkungan sosialnya. Nah, itu saya kemarin sudah pernah lihat Pak Herlapan jempol sekali, Pak Agus jempol sekali, terus hadiah mari Pak Her, terus tak depannya gitu. Saya lihat sendiri di itu pada waktu penanganan siswa. Ya itu ini sudah masuk di segi disiplin positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Dan ya saudara-saudara, semua namanya sudah menerapkan restitusi sebagai manajer. Dan ini luar biasa. Anak nggak perlu ada membunuh. Ya tapi di situ kita gali. Jadi sudah masuk Pak Manajer, luar biasa sekolah ini. Beri apa untuk SDN tadi? Terima kasih untuk SDN semua namanya. Oke. Jadi sebagai manajer sudah kita terapkan. Semoga semuanya bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing. Lanjut. Contoh penerapan, tadi contoh penerapan namanya sudah diberikan untuk restitusinya, ya. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol dari kelimanya ini, bahwa kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dalam posisi umum, biasanya pasti akan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu dulu ya. Dulu seperti itu, kalau ada murid yang tidak memakai, yaitu tidak memakai peraturan, tidak memakai atribut. Tapi sekarang kita tidak. Jadi tidak sebagai pengguna apa masih dilakukan masih. Nah ini posisi kita kontrol sebagai pendukung harus kita hilangkan. Kita lakukan sebagai restitusi. Makanya restitusi tadi semua masalah bisa dilakukan dengan restitusi tanpa adanya pengguna. Yang kedua, terberat rasa bersalah. Kalimat yang digunakan ini dalam kasus siswa yang tidak pakai atribut, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, jujur ibu kecewa sama kamu. Nah, biasanya membuat muridnya itu merasa bersalah, dulu gurunya apa membuat keyakinannya dirinya sendiri, bukan murid. Jadi membuat muridnya itu bersalah. Yang ketiga, contoh jika guru itu dalam posisi teman adalah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu bersama. Dan ini, jadi ini kata-kata sebagai teman. Sebagai teman ini kita juga praktekkan di dalam restitusi sebagai manajer. Kita juga sebagai teman dan juga teman masuk di dalamnya. Tapi yang lebih dominan adalah sebagai manajernya. Yang keempat, sebagai penantau. Dalam kasus ini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini, biasanya kalau sebagai penantau pasti nanya konsekuensinya apa. Aturan yang sudah dibuat, pasti ditanya konsekuensinya apa. Dan di dalam restitusi ini, sebagai manajer masuk di
Yang kelima, terakhir yaitu manajer yang harus kita gunakan nantinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah ini. Jadi mengajak murid untuk mengetahui kesalahan yang sudah diberikan contoh, ya, mengakui kalau murid tersebut memang yang mengambil. Nah ini. Jadi kita guru tidak perlu menuduh kami ya yang ambil. Nah itu kita tidak perlu. Makanya tadi yang sudah diterapkan sama Pak Budi di sekolah saya Sumorame, itu luar biasa. Jadi ini, apakah kamu tahu kesalahan? Muridnya digali. Murid ini berarti jujur, mengakui kesalahannya sendiri. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini sudah diterapkan contoh dari Pak Budi tadi, bahwa kesalahannya murid untuk memperbaikinya sampai tobat nasuha luar biasa itu. Kalau sudah masuk tobat nasuha, dan akan mengulangi. Nah, cara penanganan ini biasanya harus dilakukan khusus, kemudian di dalam kelas semua tahu. Nanti malah akan membuat murid itu malu sama teman-temannya. Begitu. Jadi kita harus memanggil khusus pribadi agar murid ini tidak merasa dirinya bersalah, sehingga murid ini bisa menjadi murid yang baik. Dia tahu kesalahannya dan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ini loh yang dinamakan tadi kolaborasi, menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Dari sini sudah selesai, insya Allah kita akan melakukan restitusi tersebut, ya, yaitu 5 posisi kontrol yang kita gunakan adalah sebagai manajer. Dan yang terakhir segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Arwan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pak dan Ibu Bapak Guru United sampai siang ini masih mengikuti kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk selanjutnya saya saya akan perkenalkan diri, itu tadi sudah dikenalkan, tapi saya ulang tidak apa-apa ya. Saya Muhammad Alwani Muslim atau biasa dipanggil Pak Alwani. Atau saya kira kalau dengan semua video dengan saya bolehlah panggil Adik Alwani atau Mas Alwani. Karena saya yakin di sini paling mudah untuk di ruangan ini. Langsung saja, Ibu Bapak Guru yang hebat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Poin terakhir dari kegiatan diseminasi kita hari ini. Segitiga restitusi yang dimaksud ini adalah rangkaian pelaksanaan restitusi. Jadi kita sudah belajar tentang perbedaan hubungan konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi ini merupakan paradigma baru yang sebetulnya kita juga sebagian besar sudah melakukan, tapi perlu penyadaran. Jadi kalau boleh saya mengulang arti diseminasi, artinya adalah kita memperoleh informasi agar kita mendapatkan kesadaran. Boleh jadi kita sudah tahu, tapi belum menerapkan. Oleh karenanya dilakukan diseminasi seperti itu. Jadi segitiga restitusi yang kami maksud di sini adalah terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Rangkaian ini boleh jadi saling berurutan, karena nanti kalau kita buka, nanti akan saya sampaikan tentang koneksi materi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini, sampai di materi terakhir kita diskusi agar nyambung ya. Jadi jangan tidak hanya mengambil sepotong, tapi kita bisa mengkaitkan satu sama lain. Menstabilkan identitas artinya kalau misalkan ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita atau kesalahan yang kita lakukan, kalau kita sendiri dan nanti namanya restitusi diri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti halnya kalimat yang seperti ini. Jadi bahkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kalimat yang kita sampaikan untuk menstabilkan identitas adalah dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan dan kesalahan itu hal yang wajar. Tapi kesalahan itu haruslah ada perbaikannya, harus ada langkah untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Karena tujuan restitusi itu adalah kolaborasi dari guru dan murid untuk menemukan solusi cara mengatasi kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah ini kadang-kadang yang sering kita lupakan. Jadi anak itu kadang-kadang melakukan kesalahan, tentu ada alasannya. Nah alasan tersebut niscaya tidak bisa dihindari, mesti berhubungan dengan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Misalkan di kelas ada anak yang makan dalam kelas, itu
bisa berhubungan dengan validasi kebutuhan. Karena mungkin di rumah belum sarapan, sehingga di kelas melakukan pelanggaran makan di kelas. Ada anak yang hiperaktif, caper, boleh jadi kebutuhan kasih sayang di rumah tidak terpenuhi. Jadi tadi kan sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian yang terakhir, langkah studi dan restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita selanjutkan dengan mereka bahwa kesalahan itu hal yang wajar, tapi perlu ada perbaikan. Kemudian validasi kebutuhan, apa alasan mereka melakukan kesalahannya, barulah kita tanyakan. Kalau memang tadi kesalahan yang dilakukan, seharusnya seperti apa? Kalau tadi makan di dalam kelas, harusnya itu hanya baik apa enggak? Setelah itu kalau kamu tidak baik, apa yang kamu lakukan setelah terlanjur dilakukan? Meminta maaf dan sebagainya. Kemudian tidak lanjutnya atau tidak terulang lagi. Itu langkah menangkan keyakinan. Secara detail di slide selanjutnya, ini untuk menstabilkan identitas, contohnya adalah dulu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan pertama. Ini adalah beberapa contoh bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tidak melakukan ini, dan sampai nanti kita jadi peran kontrol pembuat rasa bersalah seperti itu. Next. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Masih berhubungan dengan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ya. Jadi kita tanyakan melakukan alasannya apa? Nah ini seperti contohnya dulu berkata, kalau bisa saja ya, melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dari sini akan terungkap seperti yang saya sampaikan tadi, alasannya mungkin yang tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup seperti kata tadi, atau mungkin kebutuhan penguasaan seperti contoh misalkan ada anak yang marah karena orang tuanya diejek. Berarti kebutuhan dia atas penguasaan diri dan keluarganya untuk melindungi keluarganya itu perlu ditunjukkan karena merasa bahwa saya tidak bisa melindungi karena dengan sayangnya marah kemudian pada kita bahkan berbuka atau berkata jorok dan sebagainya. Itu salah satu yang wajar. Kemudian next, menanyakan keyakinan setelah kita lanjutkan identitas mereka tentang kesalahan dan bagaimana mengatasinya. Kemudian menanyakan menanyakan alasannya, validasi kesalahan dan kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya dulu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Bahkan tadi ketika ada anak yang makan di dalam kelas, apa nilai yang kita langgar? Nah, seperti itu. Nilai rasa hormat kita kepada guru, masa ya guru menjelaskan kita makan. Nilai tanggung jawab, kita kan sudah komitmen agar semuanya tidak makan di dalam kelas. Tanggung jawab terhadap keyakinan kelas. Next. Itu tadi secara real seperti itu. Contohnya ada di video.
Jelas ya Pak Ibu ya. Jadi dari contoh tadi kita bisa simpulkan langkah-langkah yang tidak saya sebutkan tadi. Satu di antaranya pertama menstabilkan identitas. Karena tidak merasa bahwa kesalahan itu adalah kesalahan besar, yang sehingga seumur hidup dia akan merasa bersalah terus. Ini pandangan Bapak orang yang baru tentang mengatasi kesalahan. Tujuannya nanti rangkaian besarnya adalah untuk menciptakan budaya positif. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru yang di video ini, juga guru yang di sebelah kanan. Sebenarnya modelnya ada di sana. Menstabilkannya beliau menyampaikan wajar saja kalau anak mendadak itu memang kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan seperti itu. Tapi bagaimana cara mengatasi itu tadi? Disampaikan juga tadi harus bisa mengontrol emosinya. Kemudian juga tadi disampaikan tentang validasi kebutuhannya, karena dia rasa dirinya terlukai ketika orang tuanya diejek oleh temannya. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk kasus ini adalah penguasaan seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Jadi tadi sudah dikatakan keyakinan apa tentang rasa hormat, kemudian rasa budaya, empati dan sebagainya. Yang tadi sudah disebutkan tentang berbagai macam nilai-nilai kebajikan universal, baik dari Indonesia Heritage Foundation, kemudian KKP dan sebagainya ya. Untuk yang terakhir, di sini ada satu rangkuman. Jadi kita di sini diterangkan tentang budaya positif. Budaya positif ini dibangun atas disiplin positif. Kerangka dasarnya dari teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Pak Afif tadi. Yang disampaikan dalam teori kontrol yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas ya? Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda, sehingga muncullah makna disiplin. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, disiplin dan merdeka itu satu hal yang terkait. Kalau kita di masa muda, disiplin mempelajari, kalau saya di pondok ya, mempelajari aku sorok, maka di masa dewasa saya akan merdeka bisa kita berkata apapun. Sampaikan ke pesan itu ya. Jadi disiplin positif ini merupakan hal yang terkait dengan kemerdekaan kita di masa dewasa. Anak-anak yang disiplin di waktu usia mudanya untuk belajar, maka nanti di usia dewasanya akan merdeka, dia bisa mengerjakan apapun karena pengetahuan sudah banyak. Ini untuk teori kontrol yang pertama, menurunkan tentang makna disiplin atau disiplin positif. Kemudian di teori kontrol yang kedua disampaikan juga oleh Dr. William Besley, semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga tadi disampaikan bahwa tujuan dari anak-anak yang salah boleh jadi ada alasannya. Sehingga kita perlu belajar teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu dilatar belakangi oleh para guru yang memiliki peran kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau panjenengan sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, maka motivasi anak-anak untuk tidak melanggar pelanggaran adalah menghindari hukuman. Tapi kalau kita sebagai teman dan pemantau, kita berikan reward sehingga motivasi ekstrinsik yang muncul dari itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Karena tadi juga disampaikan bahwa penghargaan juga bisa jadi hukuman. Karena boleh jadi anak yang sering dikasih penghargaan diiri oleh teman yang lain. Anak yang mendapatkan penghargaan akhirnya tidak teliti sehingga ketika dia menginginkan mengerjakan satu soal, dia ingin nomor satu tidak teliti, ketelitiannya juga akan menurun seperti itu. Tapi kalau kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik, yaitu berhubungan dengan menghargai diri sendiri, yang berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Kalau ini kita tumbuhkan melalui disiplin positif yang nantinya akan tertuang dalam keyakinan kelas dalam lingkup yang lebih kecil, maka nanti akan lebih lama. Nah, untuk memunculkan motivasi menghargai diri ini, kita perlu jadi peran kontrol manager. Kaitannya seperti itu. Jadi, kalau kita hanya sebagai penghukum dan pembalas bersalah, motivasi mereka untuk menghindari hukuman atau merasa tidak nyaman. Tapi kalau kita sebagai teman dan teman pun juga sama, muncul motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai manajer, posisi kontrolnya akan membutuhkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Yang ini akan tertuang dalam nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam keyakinan kelas. Nah, posisi materi saya adalah di sini Bapak Ibu. Di sini ada menstabilkan identitas awalnya agar tidak menimbulkan rasa bersalah. Kemudian ada validasi kebutuhan, ini berhubungan dengan ini 5 kebutuhan dasar dalam teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Besley disampaikan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita juga berusaha memahami setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tapi dapat disebutkan setiap peserta didik atau setiap individu kebutuhannya terangkum dalam kebutuhan ini. Yang boleh jadi ini penyebab anak melakukan kesalahan seperti itu. Nah dari sini akhirnya di sini perlu dalam pendidikan revolusi ada validasi kebutuhan apa yang melatar belakang mereka melakukan itu. Nah kita yang tujuan akhirnya untuk menciptakan keyakinan kelas
dalam penerapan diri kalian bersih itu langkah selanjutnya menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Next. Nah, karena tadi kita sampaikan diskriminasi adalah tentang budaya positif, memang langkah kecilnya adalah mulai dari keyakinan kelas, mulai dari keyakinan diri, kemudian keyakinan kelas yang sudah memiliki keyakinan kelas dan diterapkan, akhirnya menciptakan lingkungan positif, akhirnya jadilah budaya positif di sekolah. Seperti itu maka besarnya. Jadi tersatu dari mulai awal sampai terakhir ini. Tujuan kita ini nanti kalau boleh direncanakan tidak lanjut, yang paling utama tentu kita melaksanakan dan menyepakati keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Nanti akhirnya muncul budaya positif. Tapi ini untuk sekolah yang dulu ini, saya yakin di sini di SDN Sumatera ini sudah tertanamkan, ini sudah ada setiap dilakukan oleh dalam guru program di anak-anaknya. Nah, sampai sini Bapak Ibu guru juga barangkali ada tanggapan positif atau ada pertanyaan, nanti bisa kita selesaikan. Di sini barangkali ada dengan kasus pribadi yang boleh kita angkat dari berbagi praktik di kegiatan kita pagi hari ini. Untuk barangkali ada. Cukup ya? Mungkin kata di sekolah juga sudah melaksanakan budaya positif, setidaknya sampai beberapa langkah meninggalkan langkah awalnya sudah berkali-kali menerima materi ini. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala, kami angkatan 11 tahun 11 kelas 119B yang pertama mengucapkan terima kasih banyak, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apapun yang telah kami siapkan dan apapun yang telah kami minta disediakan di sekolah panjenengan ini, termasuk Pak Afif selaku tuan rumah yang juga teman kami di kelas.